Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang. Di video ini saya akan menyampaikan sebuah materi berjudul kimia hijau. Sebelum itu, ada yang sudah tahu apa itu kimia hijau? Jika ada yang belum, silakan simak video ini sampai habis ya. Teman-teman, hal pertama yang harus kalian ketahui lebih dahulu yaitu pengertian dan pentingnya kimia hijau. Berikut penjelasannya. Kimia hijau merupakan bidang berfokus pencegahan polusi. Kimia hijau diterapkan sebagai model atau desain dalam proses pembuatan produk dengan mengurangi atau menghilangkan gangguan bahan kimia. Ada beberapa contoh dari penerapan kimia. Salah satunya adalah pengelolaan air dengan menerapkan nanofiltrasi dengan kreasi membran ramah lingkungan untuk menyaring polutan. Teman-teman, adapun tujuan kimia hijau yaitu kimia hijau berperan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada berbagai lini yang didasarkan pada 12 prinsip. Menurut kalian, mengapa kimia hijau sangat penting? Kimia hijau sangat penting karena tujuan utama pendekatan kimia hijau adalah menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik dan aman secara bersamaan. Yang mana kimia hijau mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis karena biaya produksi dan regulasi yang lebih rendah. Kimia hijau memiliki peran penting, tentunya memiliki prinsip loh teman-teman. Mari kita mengulas bersama-sama 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan. Prinsip kimia hijau ini menegaskan bahwa lebih baik mencegah produksi limbah daripada mengolah dan membersihkannya. Yang kedua, ekonomi atom. Metode sintesis harus dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang akan digunakan dalam proses produk akhir. Yang ketiga, sintesis kimia yang tidak berbahaya. Apabila memungkinkan, metode sintesis dirancang untuk menggunakan serta menghasilkan zat dengan kandungan lebih sedikit atau tanpa toksisitas terhadap kesehatan manusia juga lingkungan. Yang keempat, perancangan bahan kimia yang lebih aman. Prinsip ini menjelaskan bahwa produk kimia harus dirancang untuk mempertahankan fungsinya, sekaligus meminimalkan toksisitas. Yang kelima, pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin penggunaan zat tambahan seperti pelarut atau zat pemisah tidak berbahaya saat digunakan. Yang keenam, desain untuk efisiensi energi. Kimia hijau menegaskan bahwa metode sintesis harus dilakukan pada suhu dan tekanan sesuai sekitarnya. Berikutnya yang ketujuh, penggunaan bahan baku terbarukan. Sebaiknya menggunakan bahan mentah dan bahan baku yang bisa diperbarui secara teknis maupun ekonomis. Yang kedelapan, mengurangi turunan derivatasi. Yang diperlukan seperti modifikasi, sementara dan proteksi atau deproteksi harus diminimalkan. Bahkan dihindari sedapat mungkin. Memerlukan reagen atau bahan yang dipakai dalam reaksi kimia tambahan yang dapat menghasilkan limbah. Yang kesembilan, katalisis. Prinsip kimia hijau ini menyatakan bahwa penggunaan reagen katalistik dengan selektif akan lebih baik ketimbang reagen stoichiometry berkaitan dengan reaksi kimia. Penggunaan katalisis dalam kimia hijau berperan pada peningkatan selektivitas serta meminimalkan penggunaan energi. Yang kesepuluh, desain untuk degradasi. Produk kimia harus dirancang sedemikian rupa agar dapat terurai menjadi produk degradasi yang tidak berbahaya dan tidak bertahan di lingkungan. Yang kesebelas, analisis real time untuk mencegah polusi. Perlu dikembangkan lebih lanjut agar memungkinkan pemantauan serta pengendalian proses secara real time sebelum terbentuknya zat berbahaya. Dan yang terakhir, penggunaan bahan kimia yang lebih aman untuk mencegah kecelakaan. Prinsip kimia hijau ini mengungkapkan bahwa zat dan bentuk zat yang digunakan dalam proses kimia sebisa mungkin harus meminimalkan potensi kecelakaan kimia seperti ledakan dan kebakaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya salurkan kepada kalian semua. Terima kasih yang sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.